Oke, selamat pagi ya. Setengah 9 baru balik antar anak sekolah. Jadi di depan saya ini ada LED H4 ya. Ini LED H4 tipenya adalah JL ya, juragan lampu. Dia satu warna 30 watt 6000 Kelvin. Jadi kalau Anda berminat beli LED ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah. Bohlam ini boleh termasuk bohlam baru yang kita perkenalkan di Oktober ya 2021 untuk tipe H4-nya. Bohlam ini spesifikasinya lumayan sangat tinggi, tetapi kita sedang tes pasar ya tipe ini. Kalau ditanya terang atau tidak, bohlam ini terang banget bro, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Tetapi syarat bohlam bagus kan bukan hanya itu saja, tetapi kita harus mengecek feedback dari customer. Makanya harganya saat ini masih diskon, harga di bawah 1 juta. Ya, untuk Anda supaya beli mobil apa, Avanza, mobil Innova, pakailah, belilah gitu ya. Nah, dari situ saya mau mendapatkan feedback bagaimana sih hasilnya gitu ya. Ada yang mungkin mengeluhkan cara settingnya bagaimana, atau Pak kalibrasinya bagaimana, Pak terang banget, Pak ketinggian, Pak kependekan, Pak high beamnya bisa dimaksimalkan tidak, Pak bayangan gelapnya kecil banget, padat di tengah, ini itu. Jadi saya perlu feedback, makanya saya menjual harganya lebih murah. Nah, buat Anda yang mau beli segera beli, feedback itu bagus, kita lanjut jual, harga naik ya. Oke, kita akan mengukur ya. Bohlam ini ada logonya di sini JL. J artinya juragan, L artinya lampu ya. Bohlam ini spesifikasinya sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Yang pasti dia adalah triple copper PCB ya. Artinya apa? Teknologi pendinginannya sudah 3 layer dari tembaga red copper ya. Ada 3 layer, bukan double layer tapi 3 layer ya. Nah, satu itu keunggulannya soal pendinginan, dan dia di chipnya ini ada satu buah tambahan dot ya, ada satu tambahan dot jadi supaya bisa lebih terang seperti itu. Jadi lebih terang, lebih fokus di tengah. Intinya adalah tujuannya seperti itu. Ya, kita akan menguji coba bohlam ini ya dibandingkan dengan halogen standar. Wattnya dan looks-nya. Nah, kalau berbicara soal anatomi, bohlam ini anatominya sama seperti halogen standar. Anda cek bohlam halogen Anda di mobil seperti begini bentuknya. Kalau kita pecahin ada payungnya. Nah, payungnya ini, nah ini juga payungnya ada menyerupai plat ya, sama. Jadi 1:1 soal anatomi. Ya, 1:1 soal anatominya, LED-nya. Kita akan mencoba dulu deh ya. Saya sih sebenarnya sudah mencoba, tetapi karena kita memperkenalkan terus-terusan ya, kita mau memperkenalkan terus-terusan supaya lebih ramai lagi bohlam ini. Jadi kita review JL ya, bohlam tipe JL ini. Nah, ini ada bohlam halogen 55 watt ya. Di sana ada luxmeter. Luxmeter ini baru dari Unite. Per 20 Oktober kita sudah menggunakan yang baru karena yang lamanya rusak. Nah, kita akan mengukur bohlam halogen 55 watt ya. Halogen 55 watt itu berapa sih luxnya? Kita mengambil nilai rata-rata. Kita akan mengambil nilai rata-rata, ini dihadapkan ke depan dengan ini diputar begini. Jadi rata-ratanya itu adalah sekitar 1300 ya di 60 watt kalau nggak salah ya. Watt halogennya adalah 60 watt. 62 watt saat ini kita sedang mengukur ya. Nah, ini kalau kita arahkan ke depan angkanya adalah 1800, 1700 sekian. Nah, kalau kita mengukur dari samping adalah 1300-an. Jadi kita 1300 ditambah 1000, sorry lepas. Jadi kita mengambil rata-rata 1300 ditambah 1900, itu hasilnya berapa? Dibagi 2, jadi sekitar 1300-an ya. 1300, 1300, 1400 lah, terserah Anda. Atau kita bulatkan 1500 lux lah, boleh ya. Tapi ini wattnya adalah di 60, di 62 ya. Di 62 biasanya ya hanya 55 watt. Jadi ini kita ngetes istilahnya halogennya lebih diterangkan ya. Jadi kita patokan aja halogen ini 1500 lux deh ya. Nggak usah kita kecil-kecilkan, kita gede-gedein aja 1500 lux. Nah, sedangkan LED yang kita akan mau ukur ini berapa sih luxnya?
Nah, 3.000-an ya, 3.900 sampai 4.000 tuh. Ya, jadi hampir 3 kalinya ya. Hampir 3 kalinya lebih terang dan wattnya dia adalah 30 watt real ya. Hampir 3 kalinya lebih terang dan wattnya dia adalah real 30 watt ya. Kita mengukur halogennya dengan rata-rata, tetapi kalau kita mengukur langsung adalah dia di 50 watt mestinya 1000. Nah, ini bisa 4000 berarti mestinya 4 kali. Tapi kita jangan mengecil-ngecilkan nilai halogen, kita besarkan nilai halogen tetap masih lebih terang daripada LED ini dibandingkan halogen ya, seperti itu. Jadi LED ini memang lebih terang daripada halogen. Banyak orang yang bisa menampilkan angka lux yang segede-gede, wah LED saya yang saya jual angkanya 7.000. LED yang saya jual angkanya 8.000. Patokannya terhadap apa? Jadi harus ada patokan. Patokannya itu terhadap halogen H4 55 watt. Tetapi tadi kita mengukur di 61 watt. Jadi kita nilai halogennya lebih tinggi karena wattnya lebih gede tentu lebih terang. Harusnya di 55 jadi mestinya 3,5 kali lebih terang. Itu realnya. Tapi kita akan mereview secara cepat saja ya. Nah, syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya sudah besar. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran itu ngedrop. Carilah LED yang stabil. Supaya kenapa? Ya, supaya kalau sudah nyala, wattnya segitu-segitu aja. Ya. Barang ini diorder untuk Suzuki APV. Jadi kalau Anda berminat bisa cek deskripsi di bawah. Nanti saya kasih link Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Beli segera, harga masih di bawah 1 juta. Karena kita masih saat sedang promosi untuk Anda yang mau beli, untuk Anda yang budgetnya agak mepet, Anda bisa beli bolam ini. Satu warna ya. Tipenya adalah JL3 adalah 3 warna. Ini satu warna 6000 Kelvin ya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Jadi bolam ini bisa di-adjustable untuk men-setting fokusnya arah jam 11 dan jam 12 ya, seperti itu bisa adjustable. Kalau Anda beli LED yang fix fokus ya Anda rugi. Itu aja intinya. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektor mobil Anda punya halogen, lahir dari halogen. Kita ganti ke LED ya tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Ya, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. Kita kasih tunjuk bayangan gelap LED ini kecil banget, bro. Kecil banget ya. Kecil banget. Hampir tidak ada tuh. Makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus ya. Jadi ini LED tanpa bayangan gelap. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin triple Cooper PCB ya. Saya sudah bilang triple Cooper PCB 3 layer. Jadi sudah paling maju lah soal pendinginan saat ini. Ada heatsinknya, ada kipas ya. Jadi keunggulan dari LED ini adalah satu dari pendinginannya dia menggunakan triple Cooper PCB. Yang kedua adalah ada tambahan dot chip di dia punya LED-nya. Jadi ada satu titik di tengah supaya tengahnya itu lebih padat seperti itu. Ya. Kita akan sedikit mendemokan pasangnya. Jangan lupa ya untuk Anda yang sudah beli nih, Anda lihat. Jadi tujuan saya membuat video ini supaya Anda paham ya yang beli. Nah, ini dan ini pemasangan PNP ya, tidak perlu Anda robek-robek karet, tidak perlu Anda rusak-rusak. Pemasangan tinggal colok soket, driverless. Driverless artinya tidak memakai drivernya di mana? Drivernya di dalam ya. Mobil Anda sudah pakai kabel reset, bongkar, copot tidak ada guna ya. Pakailah bolam ini tinggal colok ke kabel soket bawaan original. Jadi benar-benar plug and play ya. Oke. Nah, kalau ini kan mobil Anda di belakang bawaannya adalah Anda copot nih begini nih. Ya, ini kan lampu ori bawaan mobil Anda buka ya, Anda buka, Anda lepas, simpen. Nah, jangan lupa LED ini dilepas dulu ininya. Ininya sudah dilepas, Anda masukin, sudah masuk dengan benar Anda kunci. Nah, sudah kunci mestinya adalah karet masuk. Karet itu harus masuk dulu. Ya, karet itu harus masuk dulu, duduk di sini. Ya, saya nggak demokan. Pokoknya intinya karet harus masuk. Pakailah karet original. Jangan dirobek atau jangan dijebol. Ya, saya sudah ngomong apa adanya. Pakailah karet original. Karet tidak perlu dirobek seperti ini. Ya, tidak perlu. Ya, ingat diulang lagi. Tidak perlu. Ya, tidak perlu sekali lagi. Tidak
perlu, bukan perlu ya. Jangan dirobek karena saya sudah bacotnya udah gede begini masih ada orang, "Pak, saya nonton katanya mesti dirobek." Makanya Anda nonton jangan setengah-setengah, jangan irit kuota ya. Jangan nonton di skip-skip. Makanya informasinya nggak jelas ke Anda. Ya, jangan dirobek sekali lagi. Ya, saya ulang lagi, jangan dirobek. Karena masih banyak yang WA ke saya, "Pak, pasang LED Bapak harus dirobek ya." Waduh, ada hoax dari mana gitu ya. Nah, ini juga Anda tidak perlu membeli karet-karet aftermarket seperti ini. Tidak perlu. Pakailah karet original bawaan pabrik. Ya, pakai karet original bawaan pabrik. Oke, sudah masuk karet, baru bolamnya. Ya, bolamnya ini masuk, putar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisa disetting? Jadi bolam ini bisa di arah jam 12. Bolam ini bisa di arah jam 12, Anda untung juga, tetapi Anda bisa setting dia di 11.30, 11.45 atau jam 11 ya. Adjustable-nya ini terpenuhi. Kenapa Anda harus beli bolam yang bisa di adjustable? Untuk menggeser bayangan gelap. Tapi bayangan gelap LED ini kan sudah kecil, jadi no problem Anda mau taruh di jam 12. Ya, seperti itu. Kedua adalah untuk memfokuskan sinar. Ketiga adalah untuk membentuk cut off. Ya, Anda beli LED, Anda pasang LED harus ada cut off-nya. Jangan tidak ada cut off-nya karena akan menyilaukan. Anda sudah keluar uang, ya, Anda sudah beli lampu, Anda harus dipakai pada saat malam hari harus aman dan nyaman. Jangan Anda beli terang doang, tetapi sinarnya tidak napak ke jalan, napaknya ke atas pohon. Nah, itu tidak baik seperti itu. Ya, Anda harus aman dan nyaman. Aman ini ya Anda jadi safety, napak di jalan, jadi ada lubang, ada duit, koin di jalan, Anda bisa mungut, Anda bisa kelihatan seperti itu. Ada lubang lah terutama lah ya. Dan nyaman itu jadi maksudnya tidak mengganggu orang lain, tidak diajakin ribut. Karena orang zaman sekarang ya, kita ngelakson dikit kadang-kadang orang suka nggak seneng. Ya, kita klaksonin nggak seneng, kita nyalain lampu yang terang menyilaukan dia juga nggak seneng, jadi bisa diajakin ribut. Jadi jangan sampailah seperti itu ya. Dan Anda juga bisa ditilang oleh polisi. Saya setuju untuk polisi menilang kalau Anda menggunakan lampu yang silau karena polusi cahaya ya. Nah, LED ini akan kita kalibrasi. Nah, ini diorder untuk Suzuki APV. Ya, buat Anda yang punya APV, jujur terus terang yang WA saya yang mempunyai mobil APV itu banyak banget, Suzuki APV ya. Banyak banget, tetapi kebanyakan mereka merasa keberatan harganya mahal. Dia masih mendingan beli LED yang 100 ribuan C6 ya. Ya, ada harga ada kualitas lah ya. Anda beli C6, Anda mau terang, mau fokus, mau padat juga nggak bakal bisa ya. Nah, inilah lebih baik lah dibandingkan C6 tersebut. Jauh bro, lebih bagusnya ya. Oke, jika Anda berminat, Anda bisa cek deskripsi di bawah, ada link Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nanti kita akan hadirkan, jadi Anda bisa beli. Anda juga bisa WhatsApp saya ya, Anda silakan screenshot kalau juga butuh pertanyaan. 0898 269 3838 ya. Oke, cukup ya reviewnya ya. Jadi ini tipenya JL, bolam entry level, harganya murah di bawah 1 juta. Triple Cooper PCB ya. Selain tipe ini kita masih punya tipe lain, Cree Double Cooper JL3 ya. Untuk headlamp H4. Terima kasih.